Demikian Ibu, perkenalkan saya Regina Rahmat. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum metodologi, yaitu melakukan teknik-teknik asuhan keperawatan. Nah, yang dengan skenario kasus, saudara FJ usia 20 tahun masuk di Rumah Sakit Bayangkara. Pasien mengeluhkan BAB encer sebanyak 10 kali dalam sehari disertai mual dan muntah sejak 2 hari yang lalu. Pasien tampak pucat, meringis, kesakitan, dan memegang perutnya. Ibu klien mengatakan klien sebelumnya makan makanan pedas, yaitu semur jengkol, dan setelah 2 jam selesai makan. Ibu klien tampak gelisah dan takut terhadap keadaan pasien. Terdapat hasil TTP 100/70, respirasi 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan suhu badan 36 derajat Celcius. Dan selanjutnya akan masuk pada pasien dan melakukan pengkajian. Selamat siang adik ibu. Siang sir. Ya, perkenalkan saya perawat yang akan merawat adik pada saat ini. Nama saya perawat Regina Rahmat. Adik bisa memanggil saya dengan perawat ini. Sebelumnya dengan adik siapa? Adik Regina Yesus. Saya cek lagi identitasnya ya. Coba sebutkan kembali adik nama dan timbangan adik. Nama saya Fitrianti, tanggal lahir Pak Imlek 20 September tahun 2000. Umur saya 20 tahun. Sudah selesai ya? Iya, adik kedatangan saya ke sini untuk melakukan pengkajian mengenai kondisi adik. Mungkin sebentar kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan pada adik. Apakah adik bersedia? Iya. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah adik bersedia? Adik sebelumnya datang ke rumah sakit dengan siapa? Dengan Mas. Ya baik ibu, mohon maaf sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Anis. Umur berapa ibu? 58 tahun. Adik, apa yang adik rasakan sehingga adik sampai masuk ke rumah sakit ini? Saya merasakan BAB saya encer, saya bolak-balik ke Apakah sebelumnya ada mengonsumsi makanan pedas? ya, saya sering mengkonsumsi makanan yang pedas dan juga asam. Sebelumnya adik ada riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada. Apakah dari keluarga apakah ada penyakit turunan BAB diare seperti ini? Saya tensi dulu ya adik. Ya, terus. Permisi adik tangannya. Ya, 170 ya adik. Terus kita normal Normal adik. Darah tinggi belum di umurnya adik. Adik, permisi adik. Baik, nadi dan respirasi normal ya adik. Respirasi adik 22, nadi 80 kali per menit. Ya, baik adik. Tadi adik katakan tadi makan makanan yang pedas. Apakah adik ada rasa nafsu makan? tidak. Apakah ada yang sering merasakan selain bau angin? Yes. Adik kalau makan
langsung merasakan mual atau rasa ingin makan terus? Yes. Menurut Ade apakah ada rasa keram? Tidak ada. Untuk beberapa hari ini pada saat adik sakit, apakah adik rasa ingin mual? Adik tidak rasa sesak nafas di rumah? Tidak. Badan adik, ibu, badan adik di rumah apakah terasa hangat? Hangat. Yes. Adik sering minum air putih ibu di rumah? Kadang-kadang. Adik harus banyak minum air putih adik. Pada saat adik sakit, apakah adik masih sering merasa mengantuk? Tidak. Biasa-biasa saja ya adik? Biasa-biasa saja. Kondisi adik masih apa ini? Enggak. Ya, ibu adik makan di rumah berapa kali sehari? Biasanya 3 kali sehari. Tapi saat saya sakit, makan saya sudah tidak selesai. Saya sering makan kadang pagi, kadang malam. Adik kalau makan nasi, sayur, Biasa saya makan sayur. adik diet? Tidak, saya Pada saat adik buka, makanya berwarna seperti apa? Putih atau kuning atau pucat? putih saja. Berat badan adik berapa? Sudah lupa? Ibu berat badan adik yang kemarin-kemarin tinggi badan adik berapa? 100. Adik rambutnya sering getok? Jadi adik diare 10 kali sehari ya? Iya, baik adik. Jadi kakak sudah selesai mengajukan beberapa pertanyaan pada adik ya. Nanti kakak akan kembali lagi akan melakukan tindakan selanjutnya. Evaluasi. Permisi ya adik. Baik, dari hasil pengkajian yang telah dilakukan didapatkan data subjektif. Klien mengatakan mengalami BBNC 10 kali, sebanyak 10 kali, disertai dengan mual dan muntah, kemudian sakit perut di bagian bawah, aktivitasnya terganggu. Data objektif didapatkan tanda-tanda vital, tekanan darah pasien 100/70, respirasi 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan suhu badan 36,5 derajat Celcius. Klien tampak meringis, gelisah, dan selera makan klien menurun. Sehingga penyebab dari kondisi dari klien, gangguan mobilitas khusus, ditandai dengan mual dan muntah, kemudian dikarenakan faktor psikologis, keenggangan untuk makan, sehingga mendapatkan masalah keperawatan yaitu defisit nutrisi. Dengan diagnosa dengan nomor diagnosa 0019 dengan defisit nutrisi. Ini saya mau bertanya kepada Bapak, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, ditandai dengan nafsu makan menurun. Menurut standar luaran keperawatan Indonesia dengan nomor 033030 status nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil, diare menurun dan nafsu makan membaik. Intervensi standar intervensi keperawatan Indonesia dengan nomor 08238 tentang manajemen nutrisi. Bagian observasi yaitu identifikasi makanan yang disukai dan monitor asupan makanan.
terapeutik, melakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, dan berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Kemudian memberikan edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu. Kemudian kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan dengan tim gizi. Ya baik, pada saat ini saya akan langsung melakukan tindakan perawatan pada pasien Nyonya F dengan tindakan yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi makanan yang disukai. Selamat sore adik, ibu. Ya, perkenalkan saya Suster Rina Rahman. Perkenal ini dengan adik Febriani. Adik sebutkan kembali nama dan tempat adik. Ya baik, sudah tepat ya adik. Ya, seperti yang tadi kakak katakan bahwa kakak akan kembali lagi untuk melakukan tindakan. Jadi kakak ini akan memberikan tindakan kepada adik sesuai dengan rencana adik saat ini. Itu nanti kakak akan mengidentifikasi makanan apa yang adik sukai. Ya, untuk waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah adik bersedia? Iya baik adik. Sebelum adik sakit, makanan apa yang sering adik makan? Bakso, ada geprek, nasi Bapak goreng. bisa Bapak bisa menggali nafas. Apakah semuanya dengan porsi yang banyak dan bergizi? Iya sis. Pada saat sakit ini, apakah masih ada makanan yang adik suka ingin dimakan? Apa saja? Bakso. Hari Untuk saat ini ada yang makan makanan yang tinggi kalori dan protein dulu ya adik ya. Agar adik cepat sembuh. Nah, makanan yang tinggi protein seperti nasi, ikan, daging, susu, roti adik bisa konsumsi itu dulu ya adik ya. Ya, untuk tindakannya telah selesai adik ya. Nanti kakak akan kembali lagi untuk mengevaluasi apakah adik makan makanan yang tadi kakak katakan. Terima kasih adik. Nanti kakak kembali lagi ya. Ya. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Selamat siang. Ya baik, saya telah selesai melakukan tindakan kepada pasien Nyonya F, umur 20 tahun. Dengan tindakan yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi makanan yang disukai, dan hasil yang didapatkan, klien lebih menyukai makanan-makanan yang pedas. Tetapi untuk saat ini, klien berhenti dan klien akan makan makanan yang tinggi protein dan kalori, yaitu nasi, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lebih banyak minum air. Dan untuk selanjutnya, saya akan masuk pada tahap yang berikut, yaitu evaluasi keperawatan pada pasien Nyonya F. Selamat sore adik ibu. Sore sus. Ya, sesuai janji saya tadi, saya akan kembali lagi ya. Jadi dari yang tadi kakak katakan sama adik, apakah adik lakukan? Adik sudah makan? Makan apa saja? Jadi saya makan nasi, makan ikan, roti, telur, dan susu. Ibu, apakah benar yang adik katakan? Ibu, adiknya makan dengan lahap atau ada yang tersisa? Sedikit tersisa, tapi makan yang baik. Iya. Adik sudah tidak makan yang pedas kan? Sama sekali adik. Untuk beberapa hari ini adik harus rajin makan makanan yang seperti itu ya, supaya adik cepat sembuh dan berkumpul lagi dengan keluarga. Adik suka pulang? Iya. Ya, adik untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Baiklah, analisa data. Nanti kakak akan kembali lagi atau mungkin ada yang memerlukan bantuan kakak. Ada bisa menekan tombol yang ada di samping tempat tidur, atau mungkin ibu bisa memanggil saya di Terdapat nomor sekret yang berlebih. ibu. Ya
Ya, baik adik. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Respirasi 36 kali per Dan menit. selamat siang Ibu. Sampai narkotik, narkotik. Ya baik, tadi saya telah melakukan evaluasi kepada pasien. Hasil yang didapatkan, pasien makan makanan yang tinggi protein dan kalori seperti nasi, ikan, dan sayur. Dan pasien juga banyak minum air dan minum susu. Dengan perawat yang bertanggung jawab, yaitu saya sendiri, yaitu dengan Suster Regina Rahman. Baik Ibu, untuk tahap-tahap yang digunakan dalam asuhan keperawatan telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.